Oke, balik ke segmen 3. Sebenarnya 2 segmen doang ya. Gara-gara seru, terus gua kan orang gagal nih mempiara ikan ya. Mumpung ada pakarnya di sini. Jadi gua banyak nanya, padahal kalau dijelasin juga aduh pusing amat piara ikan. Nggak semudah yang kita kira. Kirain beli ikan, lo kasih makan, ganti air bersih, ya, ada pH air, ada apa. Memang ribet. Dakara sendiri, Dakara tuh nama breedernya apa nama tokonya sih? Nama nama brand gua, nama Iya, toko iya, gua. lu lebih enak di tukang ikan apa breeder ikan? Kan beda nih. Kalau Dakara sendiri di mana posisinya? Dakara di sendiri tuh awal posisinya sebagai seller sih ya. Seller ya. Seller. Kan tadi awalnya kan gue narik-narik tuh barang Iya, dari kawan-kawan gue iya. sendiri gitu Jual. kan. Terus akhirnya bukan pindah ya. Akhirnya ngambil juga dari Tulungagung. Karena kan kita berharap dari petani lokal kuantitinya nggak mencukupi buat pasar kayak gitu, buat jawab permintaan. Akhirnya minta dari Tulungagung yang istilahnya bisa menjamin lah kuantiti yang diminta. Tapi Kayak gitu. breeding Breeding masih, cuman breeding itu di rumah. di rumah dan kolam sewaan. Oh, ada kolam nih. Berapa kolam sekarang? Kalau kolam sendiri semenjak pindah ke Cijantung ada penurunan ya karena Pondok Kelapa udah gue tutup. Ya. Ya, yang kolam sendiri ya karena nggak ada yang ngurus. Total 4 yang di Cijantung. Penurunan 4 gimana? Total 4. Gimana lagi banyak? Sial. Kita piara akuarium satu aja susah, dia 4 kolam lagi. Terus Kalau kalau yang di Pondok Kelapa yang gue sewa gitu ada 12. jadi total 16 nih. Total kolam. Total kolam 16. Anjir. Satu kolam isi berapa? Nggak tentu sih bang. Paling dikit 500 sampai 1.500 lah. Tergantung ukuran. gila. Tergantung ukuran. 16 kolam. Bangsat. Tapi ada yang cuman isi kolamnya tuh cuman 30 ekor. Ada. Ya ukurannya udah gede gitu. Kalau yang ukuran kayak gini nih ya bisa 500, 2.000 kayak gitu bisa. 2.000 biji, 500 sampai 2.000 hidup semua. Masa mati? Mungkin karena asin. Gila lu dong. Ini sih terserah nih ya, mau dijawab bro ya. Lu kan Dakara sendiri kan berdiri udah lama lah ya. Omset per bulan itu kalau kita, per hari itu, ya ngomong per hari terlalu rinci. Per bulan itu untuk jualan ikan gitu omsetnya. Termasuk ada orang ambil dari kolam lu atau lu jual di toko sendiri termasuk semuanya. Kalau kios ya, kalau kios itu sebelum masa susah sekarang ini di angka 20 sampai 40. 20 sampai 40 juta Ya, omsetnya. kalau 3 bulan ini gue bakar duit. Oh, Bakar duit gue per bulan ini nih. lagi down. Ya, lagi bakar duit. Karena memang gue ada mau fokus di kios, ya kan, sehingga gue ada penambahan aset. Aset mau itu kolam. Kan gue nambah kolam lagi nih, Cijantung. Terus akuarium besar gitu buat display rak baru. Gue lagi bakar duit lah 3 bulan ini. Lagi Lagi minus lah kalau pendapatan secara bulanan ya dalam 3 bulan ini. tapi kan ada hasil, maksudnya lu beli nambah kolam, nambah Ya aset mah nambah, iya. aset nambah. Dan sekarang juga kalau untuk kios itu nggak cuma mainan koki dan koi istilahnya. Kalau dulu kan 2 tahun pertama gue nggak mainan itu ikan predator atau ikan kecil. Terus sekarang Mainan. udah berapa lama tuh mulai merambah Ya tahun inilah, tahun ini? tahun ini. Tuh, mulai nambah. Jadi dulu tuh nggak pernah gue berani mainan arwana. Nggak. Predator juga nggak berani. Sekarang gue masukin kayak gitu. Ikan kecil juga kayak ogah main ikan kecil. Sekarang gue mainin ikan kecil. 40 juta loh sebulan. Berapa orang kan yang ngerjain tuh? Terus Kalau kios kan di 2 tahun awal ya gue sendiri. Kalau tahun ini baru ada pegawai bener. Sebetulnya sebelumnya ada pegawai, cuman ada yang udah baru kerja langsung nikah nggak kerja lagi. Gitu. Nah sekarang yang manjang udah 8 bulan ya baru tahun ini gue ada pegawai yang lama. kalau di kolam Di kolam nggak ada. nggak ada.
gue sendiri doang. Tapi kolam yang sewaan ada. Kolam sewaan itu ada 3 orang yang ngurus. Yang 4 kolam nih? Yang 4 kolam, yang Cijantung ya gue doang. Karena kebetulan posisi kolamnya itu di dalam rumah. Maksudnya di lantai 2 ya, jadi harus masuk rumah dulu. Kayak gitu. Capek gak sih? Ya bilang capek mah capek. Tapi nggak berasa aja gara-gara hobi kali ya. Kalau lagi males mah males gua, bener. Tapi bener. Besok aja, bodo amat. Nggak mati ini. Lu kan. mau hobi kayak apa kalau 2.000 ikan mah? Ribut. Nih, satu kolam 2.000 udah 8.000 ikan. Jadi kalau yang di Cijantung, ya kan, itu gua rajin ganti air. Rajin gua. Per 2 hari itu pasti gua cuci tuh busanya. Nah, gua nyuci kan pakai air kolamnya itu. Mau nggak mau kan berarti gua ganti airnya dia kan. Nah, itu per 2 hari. Karena koki yang di kolam itu makannya besar. Jadi kalau orang-orang 3 kali sehari makan, yang di kolam gue 16 kali makan sehari. Memang gue ngejar ukuran. Gitu. Jadi kayak, bang kok bisa cepet gede banget? Ya iyalah makannya 16 kali sehari gitu loh. Terus tambah oksigennya banyak ya kan. Tempatnya luas. Memang gue ngejar ukuran gitu. Jadi biar cepet, oh udah besar nih kayak gitu. Kalau yang di Pondok Kelapa, ya udah ukuran segini gitu udah gue jual. Oh, berapa lama tuh ukuran? Misalkan panen nih, lahir lah tuh ya. Seberapa lama lu jual? Umur berapa bulan? Minggu? Biasanya tuh 1,5 bulan atau 2 bulan. Udah mulai ke kios dah tuh. Ya, cuman kan karena lagi omset lagi turun nih sekarang nih. 3 bulan baru bisa gue lepas karena agak susah, maksudnya harga bahan pakannya tuh ya gue agak susah membeli sekarang, maksudnya agak berat ya belinya ya gitu, karena kan nggak sedikit, jadi makannya dia gue kurangin. Tuh permintaan juga agak menurun, jadi sebetulnya bulan ini ya agak sulit putaran. Iya sih, gue pertama kalau ngelihat bukannya underestimate ya, tapi kalau kita ngeliat tukang ikan gitu. Apalagi tukang ikan, kita ke pasar ikan lah ya, kayak pasar ikan hias gitu, ada di Cengkareng atau di mana. Semua jual ikan. Apa ya ada untungnya nih, gue pikirnya gitu. Bakal barusan gue dengar bisa 20-40 juta sih. Boleh lah kita belajar ikan. Tapi nanti tunggu dia bilang udah nggak krisis nih, baru kita belajar ikan. Ada masanya juga ya, tapi sekarang susah sih orang. Ya kalau sekarang kan nggak cuma tukang ikan krisis. Iya benar, kan. benar. Istilahnya semua pedagang ada yang menjerit kan. Kalau artinya bukan karena gue jualan ikan terus kemudian rugi. Iya, memang sekarang ya pandemi dan ekonomi yang lain juga lagi surut gitu. Mungkin paling kalau sekarang yang lagi naik ya jasa ya. Nggak tahu keahlian ya. Iya sih mau. Asik, gue bego sih jual ikan. Main ikan. Kalau mau gue piara ikan apa, saking takutnya. Ntar mati lagi lah gitu. Jadi gue nggak. Paling kan abang kenalin karakter air abang kan. Ya. pH-nya berapa. Misalkan, pH-nya rendah nih. Berarti cari ikan-ikan yang memang dia tuh habitat aslinya kayak dari rawa gitu. Kayak cana, arwana, cupang. Dia kan ikan-ikan yang memang aslinya rawa kan. Dia kuat dengan pH rendah. Cana itu kenapa bisa mahal ya? Cana bukan ikan gabus ya? Iya, namanya musiman bang. Musiman, iya sih, kayak cupang lah ya. Iya, dan belum banyak breedernya kan. Kayak Asiatica lah dulu barang dari Cina. Harganya lagi oke. Sekarang kan udah banyak breedernya bang. Gue dulu beli cupang 500.000. Bagus. Selang 2 bulan, ada yang jual bocap. Dada gua, kesel bener gua. Itu kalau mati gua kasih makan anjing aja lah. Daripada hilang, ngeliatnya kesel bener. Selama ini udah lama main koki, main koi. Kesannya apa? Setelah mengarungi perairan itu, sampai dikit keriput. Kesannya ya asik sih bang, dan ternyata gue nggak bisa lepas. Oh iya benar tuh. Nggak bisa lepas ya, saat ini kan ya bisnis gue nggak cuma di ikan ya. Banyak lah gitu. Ada bisnis yang lain, tapi tetap
dari bangun dari pagi nih sampai siang itu pasti gue harus Iya sih, emang. ngendel ikan. Walaupun nggak setiap hari ya, tapi kayak gue 2 hari sekali tuh pasti gue harus cek kolam gua gitu, kolam yang ada di Cijantung gitu ya. Atau kios itu setengah hari sama malam hari gue pasti akan ke kios gitu, mau itu cuman nanya ada yang sakit atau enggak, atau kondisi ikan yang baru datang udah kelar karantina atau enggak gitu, atau pencatatan buku besar ketika malam, pasti itu gue ke kios gitu. Ini sih sedikit filsuf. Kalau misalkan nih lu hidup nggak ada ikan, bisa nggak? Ya bisa aja bang. Iya bener sih, maksud gua bukan bisa hidup apa enggak. Enak gak gitu? Kalau gua misalnya gua di rumah ada anjing kan ya, gua main anjing. Kalau kayak di rumah nggak ada anjing, sepi gitu kayak. Kudu beli kita satu mah gitu. Kalau nggak kudu piara gitu. Kalau lu gitu gak? Kalau gua nggak tahu ya, gua belum pernah merasakan itu ya saat gua udah dengan ikan nih dari 2018 itu ya. Karena yang tadinya kan gue full nih di rumah Pondok Lapa tuh gue nggak ada kolam, cuman ada akuarium sisa. Itu kan kosong saat gue pindah ke Cijantung. Itu ya gue isi gitu, karena istilahnya buat ngiburin nyokap kan, orang tua. Ntar mati karena nggak kurus gitu, ya gue beliin lagi, gue isi lagi. Mau nanti mati lagi ya beliin lagi, bawain lagi gitu. Ya terakhir gue minta tips and trick deh untuk penonton ngopi ini tentang piara ikan yang untuk pemula lah. Gue minta tips and tricknya dari master ikan ini. Kayaknya tadi udah lo dibahas. Enggak, panjang singkatnya. Singkatnya aja untuk pemula. Kalau pemula lu bilang TDS, air, pusing pala dia. Gampangnya gini deh. Gampangnya. Lu siapin airnya di akuarium. Akuarium lu berapa? 50 cm misalkan. Standar ya, akuarium standar 50 kali 30. Lu kasih mesin, dah 2 hari itu dia berjalan, udah running itu udah berjalan tanpa ada ikan nih. Oke, pertama itu tuh. Oke, nah itu aja banyak orang nggak tahu tuh. Iya kan? Nah, dia beli ikannya dulu baru isi air. Sebelum lu menyesal, kan lu mau beli koki nih. Iya kan? Mau beli koki. Lu tes, lu boleh tes dengan ikan yang murah dulu. Ya kan? Air lu cocok apa enggak? Misalkan, gue beli ikan komet dulu. Tapi lu pastiin ikan kometnya sehat. Ya. Jadi jangan ikannya sakit, airnya itu jadi penyakit, lu ngulang lagi. Iya, betul. Atau enggak kalau lu mau beli langsung koki, silakan nggak apa-apa. Cuman pastiin jangan langsung terburu-buru beli banyak. 1, 2. Beli 1 dulu, maksimal 2. 1 lah, 1, beli 1. Lu boleh beli lagi 1 minggu kemudian. Oke. Gitu. Kita lihat dulu nih ikan yang satu ini gimana. Terus kan tadi gue bilang ada namanya pengurai kotoran kan. Jadi jangan sampai pengurai bakteri ini kaget. Gitu. Dia nerima kapasitasnya berapa, terus tiba-tiba ikan banyak kapasitasnya overload. Keracunan pada akhirnya kan kayak gitu. Mesti bertahap. Pastiin airnya berjalan dulu, ya kan, ngendep dulu, terus filtrasinya, ya kan. Biasanya kalau standar gua itu ya busa, ada bioring atau biobol gitu kan. Gua tambahin karang jahe dan karbon aktif, areng lah istilahnya, areng. Gua tambahin areng. Untuk bagian filternya tuh. Iya, bagian filternya. Udah biar berjalan. Tanpa ikan berjalan dulu. Udah 2 hari baru kita satu nurunin kadar-kadar mineral kayak besi atau biar ikannya nggak iritasi kan. Yang kedua ningkatin oksigen dengan berjalannya itu. Tuh daging semua tuh, ilmu semua, mana tahu gua beli ikan di tukang ikan, akuarium kosong. Akuarium kosong dong. Nah, isi dulu taruh ikan. Kaget gitu. Nah, udah lu beli, lu samain suhunya. Kadang ada ikan yang dia nggak kuat dengan perubahan suhu secara tiba-tiba, Bang. Iya sih benar. Kata lu tadi ya. Iya, tiba-tiba mati padahal ikan itu sehat. Beda-beda manjanya. Iya. Iya sih benar. Terus ada lagi. Iya, kalau lu sediain heater lah. Heater, ya kan? Pemanas tuh. Ada kan pemanas yang akuarium tuh. Nah, seringkali kadang ikan itu perubahan suhu yang kadang naik turun tuh dia ikutan stres. Apalagi akuarium yang gampang banget berubah suhunya. Ketimbang dengan kolam ya, yang lebih stabil ya. Walaupun outdoor dia tetap lebih stabil ketimbang akuarium. Nah, sediain heater. Jadi ketika misalkan hujan atau apa, lu bisa pakai suhunya biar stabil. Sip. Itu aja ilmu kita nggak tahu tuh. Untuk awam, pemula mana tahu. Yang pemula taunya beli di pasar ikan.
ada akuarium, baru isi air, ikan udah ada. Kalau ada orang mau beli ikan lu, kemana nih? Cijantung boleh, secara online pun boleh. Ada IG-nya di situ. IG ada. Ada IG, ada YouTube ya kan. YouTube ya ada, cuman kan gue jarang buka YouTube ya. Gue buka tuh cuman Instagram doang. Untuk gitu doang. Iya. Nomor WhatsApp mungkin. Gua cantumin boleh ya. Ada. Thank you, udah datang jauh-jauh. Thank you, Abang. Owner dari Dakar. Rizky Umar. Belum. Mau jauh-jauh kemari dia udah terkenal di Liput sana sini, masih mau sempetin datang ke sini dari Cijantung ke Tangerang. Thank you Bang, sekali lagi. Sama-sama. Tepuk tangan.